Hai all, ketemu lagi sama aku Diva. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video kali ini karena sebelumnya itu aku belum sempat update. Jadi sorry banget guys, tapi makasih udah stay tune dan udah nanyain juga Kak kapan upload video terbarunya. Jadi ini video terbaru buat kalian. Hari ini aku itu pengen ngomongin tentang ITK atau izin tinggal kunjungan. Kan sebelumnya aku udah buat tuh ya video-video tentang jenis-jenis izin tinggal sama update tentang jenis visa juga. Dan kali ini aku pengen bahas satu dulu nih, salah satu tipe atau jenis izin tinggal, yaitu izin tinggal kunjungan atau biasa juga disingkat sebagai ITK. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku saranin kalian tonton video aku yang sebelumnya dulu karena di situ aku ngebahas jenis-jenis visa sama izin tinggal. Kalau kalian belum tonton itu, takutnya di sini nanti kurang paham gitu pembahasan yang mau aku kasih. Jadi kalian tonton dulu ya, terus balik lagi ke video ini. Nah, sekarang kita lanjut aja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023, ini dibahas tentang ITK. Apa sih ITK itu? Izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan. Ya namanya juga ITK, izin tinggal kunjungan. Kita garis bawahi ini guys, ini dalam waktu singkat ya. Karena memang biasanya itu kayak sekitar sebulan gitu ya. Waktu singkat lah ya. Kalau dibandingin nanti sama kita bahas tentang ITAS atau ITAP, itu waktunya lebih lama memang. Kayak ITAS tuh bisa setahun, 2 tahun, ITAP tuh 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang unlimited. Jadi buat WNA yang mau tinggal di Indonesia dalam waktu singkat, itu memang nanti izin tinggalnya izin tinggal kunjungan. Dan ini pastinya tergantung jenis visa kunjungan apa yang awalnya itu WNA ini pilih waktu masuk Indonesia. Contohnya kayak gini, misalkan kita ke website imigrasi ya, kita cek di visa wisata yang indeks C1 misalnya. Kita baca nih di bagian pembahasannya ini, ditulis kayak gini. Visa C1 merupakan visa kunjungan untuk satu kali masuk ke Indonesia dengan izin tinggal pertama kali maksimal 60 hari. Dihitung sejak tanggal kedatangan. Izin tinggal ini dapat diperpanjang dan dapat dikonversikan menjadi izin tinggal terbatas. Ya kan di sini bisa dilihat di definisi tadi bahwa ini berlakunya pertama kali itu 1 bulan. Tapi kalau memang mau nanti tetap masih stay di Indonesia itu bisa diperpanjang juga. Siapa aja sih WNA yang izin tinggalnya itu bisa dapat ITK, jenis ITK ini? Ini dibahas di pasal 50 Undang-Undang Imigrasi di ayat 1-nya. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada A. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan, atau B. Anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Kalau A ini jelas dan sebelumnya udah sering aku sebutin. Kalau WNA masuk Indonesia pakai visa kunjungan, ya izin tinggal yang didapatkan izin tinggal kunjungan. WNA masuk Indonesia pakai visa tinggal terbatas, izin tinggal yang didapatkan izin tinggal terbatas. Kayak gitu ya. Contohnya kayak tadi visa wisata yang indeks C1. Itu kan salah satu jenis visa kunjungan kan. Nah, tahu dari mana kah itu visa kunjungan? Emang visa kunjungan ada apa aja jenis-jenisnya, indeks-indeksnya? Pokoknya gampang guys, kalian tinggal buka website, kalian baca, misalkan kayak tadi tuh yang visa C1 itu. Kan tadi di bagian definisi aku baca kan, dan disitu kan jelas didefinisikan kalau visa C1 merupakan visa kunjungan untuk, nah berarti visa ini adalah visa kunjungan. Kalau udah baca kayak gitu, terus nanti WNA-nya masuk pakai visa C1 ini ke Indonesia, pas WNA udah sampai Indonesia di tempat imigrasi di airport atau pelabuhan perbatasan Indonesia, nanti izin tinggalnya terbit. Dan izin tinggalnya itu jenis izin tinggal kunjungan atau ITK gitu ya. Karena visa yang dipakai buat masuk ke Indonesia ini adalah visa kunjungan yang indeksnya C1. Oke, yang B juga ini jelas ya, kalau ada seorang anak yang lahir di Indonesia dan waktu lahir itu ayah dan atau ibunya, misalkan ayahnya, ibunya, atau dua-duanya misalkan itu WNA dan sedang ada di Indonesia pakai ITK, ya anak yang lahir juga dapat ITK juga. Dan ini juga ada tambahan penjelasannya di Permenkumham nomor 22 tahun 2023 pasal 83. Bagi anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya merupakan pemegang ITK, ITK diberikan tidak melebihi jangka waktu ITK ayah atau ibunya. Jadi bukan hanya sama izin tinggalnya, kalau ayah ibunya ITK, anaknya dapat ITK, jangka waktunya juga tidak melebihi jangka waktu ayah ibunya ya. Terus WNA apa lagi nih yang izin tinggalnya itu dapatnya ITK? Ada tambahan lagi nih dari website imigrasi.
yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dalam keadaan darurat di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu, tambahan lagi dari Permenkumham nomor 22 tahun 2023 di pasal 80 ayat 1. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing pemegang visa kunjungan. Ini sama kayak yang tadi ya. Itu sama juga. Terus di ayat 2-nya, ITK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada orang asing warga negara dari negara calling visa pemegang visa kunjungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calling visa itu apa? Ini ada dijelasin di Permenkumham ini. Kalau negara calling visa itu adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu, ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara, dan keimigrasian. Tapi ini sama aja sih, soalnya di sini kan ditulis WNA dari calling visa countries ini yang boleh dapat ITK ini kalau mereka punya visa kunjungan juga. Jadi intinya WNA-nya harus punya visa kunjungan baru bisa masuk Indonesia dan dapat izin tinggal kunjungan. Sebenarnya guys, kalau kalian baca Permenkumham yang tadi aku sebutin, Permenkumham nomor 22 tahun 2023, itu dijelasin detail banget tentang WNA apa aja sih yang bisa dapet ITK ini. Saran aku supaya kalian gak terlalu pusing nyari-nyarinya, ini WNA aku bisa dapat ITK gak ya, atau WNA aku itu kalau ke Indonesia dapat ITK gak ya, daripada pusing ngebacain Permenkumham itu yang banyak itu. Tapi itu bagus juga sih buat kalian yang mau lihat detail by the way. Tapi kalau aku mau kasih tips atau saran supaya lebih mudah, kalian pertama itu yang penting menurut aku tahu dulu untuk apa kunjunganmu ke Indonesia ini, tujuannya untuk apa. Kalau kalian udah tahu WNA-nya ini mau ngapain ke Indonesia, kalian buka website imigrasi, cek di situ. Coba kalian type aja dulu, misalkan tadi wisata, diklik wisata, nanti misalkan keluar beberapa, kalian baca satu-satu mana yang paling cocok. Terus pas kalian lihat bagian pembahasannya tadi, kayak aku kasih contoh, misalkan visa ini adalah visa kunjungan untuk, oh berarti ini visa kunjungan. Kalau ini visa kunjungan berarti dapat izin tinggalnya nanti izin tinggal kunjungan. Terus misalkan kalian baca, visa ini merupakan visa tinggal terbatas untuk, nah berarti ini jenis visa tinggal terbatas. Kalau WNA masuk pakai visa ini, berarti nanti izin tinggalnya izin tinggal terbatas, bukan izin tinggal kunjungan. Pokoknya yang penting diingat kalau jenis visa itu mempengaruhi jenis izin tinggal. Itu aja lah rumusnya ya. Jadi kalau kalian pengen WNA-nya itu izin tinggalnya ITK, ya apply visa kunjungan. Kalau kalian pengen WNA-nya izin tinggal terbatas, apply visa tinggal terbatas. Gitu ya guys. Jadi buat kalian yang punya info lebih, feel free untuk sharing. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe juga ke channel ini supaya semakin aktif juga channelnya. Kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum.